Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, ada sebuah penyakit halus yang seringkali merayap ke dalam jiwa manusia. Penyakit yang tidak menimbulkan rasa sakit, tidak membuat tubuh demam, tidak membuat wajah pucat, tetapi mampu membunuh amal kita secara perlahan. Penyakit itu bernama terbuai oleh pujian manusia. Pujian tampak indah, tetapi sesungguhnya ia adalah racun yang dibalut madu. Ia membuat amal ibadah hancur tanpa suara. Ia membuat hati kehilangan keikhlasan. Ia membuat seorang hamba berjalan bukan menuju Allah, tetapi menuju keridaan manusia. Allah telah memperingatkan bahaya ini dengan sangat jelas di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Janganlah engkau menganggap dirimu suci." Ayat ini adalah pukulan lembut kepada hati kita, mengingatkan kita untuk tidak memuji diri sendiri, apalagi sampai meminta pujian dari manusia. Allah juga berfirman, mereka ingin mendapatkan pujian atas sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Ini menjadi dalil betapa pujian dapat menjerumuskan. Pujian adalah pintu menuju ria, dan ria adalah pintu menuju kehancuran amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita berulang kali. Beliau pernah bersabda, "Taburkan tanah ke wajah orang-orang yang suka memuji, bukan berarti secara fisik, tetapi maknanya adalah jangan biarkan pujian mereka masuk dan merusak hatimu." Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Pujian itu menyembelih." Mengapa disebut menyembelih? Karena pujian bisa mematikan hati, membunuh keikhlasan, dan memotong amal dari akar tertulusnya. Beliau juga bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil." Ketika ditanya, beliau menjawab, "Ria." Pujian adalah pintu pertama menuju ria. Para sufi adalah para ahli hati. Mereka sangat keras terhadap penyakit pujian ini. Imam Al-Ghazali menulis, "Tidak ada ujian bagi orang beramal yang lebih berat daripada kecintaan terhadap pujian dan ketakutan terhadap celaan." Beliau juga berkata, "Pujian manusia adalah cambuk yang mencabik keikhlasan." Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, "Sembunyikanlah amalmu dari pujian manusia, sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu dari celaan mereka." Beliau juga menulis, "Salah satu tanda matinya hati adalah engkau senang ketika dipuji dan gelisah ketika dicela." Syekh Abdul Qadir Al-Jalani mengingatkan, "Jika engkau senang karena dipuji dan sedih ketika dicela, maka ketahuilah engkau masih hamba hawa nafsu, bukan hamba Allah." Bahkan Jalaluddin Rumi mengingatkan, pujian adalah tali halus yang mengikat kaki ruhmu. Jika engkau tertarik padanya, engkau tidak akan pernah bisa terbang menuju Allah. Mengapa pujian begitu berbahaya? Karena ia menyerang inti ibadah kita, yaitu keikhlasan. Pujian membuat amal kita bergantung pada manusia. Kita sholat bukan karena Allah, tapi agar dipuji khusyuk. Kita bersedekah bukan karena Allah, tapi agar dipuji dermawan. Pujian membuat hati kita haus perhatian. Hati menjadi pecandu sanjungan. Jika dipuji, ia hidup. Jika tidak, ia mati. Padahal seorang hamba hanya boleh hidup karena keridaan Allah. Pujian juga membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai merasa tinggi, merasa hebat, dan lupa bahwa semua amal adalah karunia dari Allah. Lihatlah bagaimana para salafus sholah begitu takut pada pujian. Suatu hari, Imam Ahmad dipuji di hadapan muridnya. Beliau menundukkan kepala dan berkata, "Jika manusia tahu dosa-dosaku, niscaya tidak seorang pun akan memuji aku." Ketika seseorang memuji Hasan al-Bashri, beliau menangis dan berdoa, "Ya Allah, Engkau lebih mengetahui diriku. Jangan Engkau siksa aku karena pujian yang mereka ucapkan." Dan Umar bin Khattab ketika mendengar pujian, beliau berdoa, "Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka kira." Lalu, mengapa hati kita mudah sekali terbuai? Karena fitrah hati manusia, suka diakui, suka dihargai, suka dianggap hebat. Namun, para sufi mengingatkan, hati yang ingin dipuji manusia adalah hati yang belum merasakan manisnya pujian dari Allah. Rumi berkata, "Jika engkau telah merasakan cinta Allah, maka pujian dan celaan manusia hanya seperti angin yang lewat." Coba kita periksa
diri kita. Apakah kita lebih semangat beribadah ketika dilihat orang dan malas ketika sendirian? Apakah kita kecewa ketika amal baik kita tidak dipuji? Apakah kita sering menceritakan amal kita agar orang lain tahu? Jika iya, mungkin hati kita sudah mulai terjangkit penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Pertama, sadarilah bahwa pujian adalah ujian, bukan kemuliaan. Kedua, perbanyaklah amal yang tersembunyi, yang hanya engkau dan Allah yang tahu. Ketiga, jangan membiasakan menceritakan amal. Ingat pesan Ibnu Athaillah, simpanlah amalmu sebagaimana engkau menyimpan aibmu. Keempat, ingatlah bahwa pujian manusia tidak memberi manfaat, dan celaan mereka tidak memberi mudarat. Semua ada di tangan Allah. Kelima, perbanyak sujud di malam hari, karena malam menanam keikhlasan, dan siang mengujinya. Dan terakhir, bacalah doa ini ketika dipuji, ya Allah, jangan engkau hukum aku atas pujian mereka. Ampunilah dosaku yang mereka tidak ketahui, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. Saudaraku, ketahuilah bahwa manusia hanya melihat kulitmu, tetapi Allah melihat hatimu. Manusia memuji apa yang tampak, Allah menilai apa yang tersembunyi. Manusia memuji amalmu, tapi Allah melihat mengapa engkau melakukannya. Ketika engkau terbuai pujian, hatimu sedang berpaling dari Allah. Ketika engkau memuji dirimu, engkau sedang memuji sesuatu yang bahkan tidak pernah engkau miliki. Karena semua kebaikan adalah murni pemberian Allah. Para sufi tidak membenci pujian. Mereka hanya takut dengan penyakit di baliknya. Mereka takut kehilangan Allah ketika tergelincir oleh sanjungan manusia. Jadilah seperti yang dikatakan Syekh Abdul Qadir, jadilah orang yang tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Karena pada akhirnya, cukuplah Allah sebagai penolong dan penilai kita. Ya Allah, lindungi hati kami dari penyakit pujian. Jauhkan kami dari ria, sumah, dan ujub. Jadikan kami hamba yang mencari wajah-Mu, bukan wajah manusia. Sembunyikan amal kami dari pandangan dunia, dan perlihatkan kepada kami kebesaran-Mu dalam setiap helaan napas kami. Amin ya robbal alamin. Dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Jangan lupa berikan komentar yang membangun agar ada perbaikan pada konten berikutnya. Niatkan semua ini sebagai ibadah agar Allah ridha dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin.